Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma yassir umurana wa qulubana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta bihazni tasyika sahla. Segala puji syukur hanya milik Allah. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita yang ada di ruangan ini menjadi orang-orang yang pada saatnya pantas mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu tujuan dari wajibnya kita berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini sarana Allah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah makna sederhananya adalah kehati-hatian. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, tahukah kamu apa itu takwa?" Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya balik, "Ya Umar, jika engkau berada dalam suatu perjalanannya tanpa cahaya, tanpa penerang, kemudian banyak lubang, banyak duri, apa yang kamu lakukan?" Umar bin Khattab mengatakan, "Saya melangkah dengan hati-hati." Wa taqwa, ini diri takwa. Takwa manakala setiap muslim itu berhati-hati ketika berperilaku, ketika hidup. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ul. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang terbetik dalam hatimu, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para pemirsa sekalian, harapannya puasa kita jadi puasa yang meningkat, bukan saja puasanya orang awam yang terlalu fokus dalam kaitannya puasa sebagai ibadah fikih, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi secara fikih nggak makan nggak minum tidak membatalkan puasa, tapi dalam hadis lain disebutkan rubba shaimin laisa min siyami ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai dari puasanya kecuali cuma lapar. Kenapa? Karena dia hanya tidak makan, tidak minum. Sementara pendengarannya, penglihatannya, kemudian hatinya itu masih bermaksiat. Makanya harapannya puasa kita harus meningkat. Yang tahun lalu mungkin kita hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana hati kita puasa, mata kita puasa, pendengaran kita puasa. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. As-siyamu li wa ana ajzubi. Seluruh amalan anak-anak Adam itu untuk mereka, bagi mereka, kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku langsung yang akan membalasnya. Jadi kalau kita sholat kita untuk kita. Kalau kita baca Quran kita untuk kita. Kalau kita sedekah kita untuk kita. Karena disebutkan, wa may yabghal fa innahu yabghalu an nafsi. Barang siapa yang kikir, pelit, maka pelitnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau puasa itu milik Allah, untuk Allah. Dan Allah langsung yang akan membalasnya. Makanya harapannya yang tahu tentang puasa itu pertama Allah, kemudian diri kita, sang pelakunya. Kalau sholat kan kita tahu sholatnya, makanya kadang-kadang orang sholatnya bisa dibagus-bagusin. Kenapa? Ada gitu. Kalau orang sedekah juga iya, karena ada orang yang melihat maka sedekahnya diperbanyak, apalagi kalau di upload. Kalau haji orang kelihatan, berangkatnya pulangnya kelihatan. Tapi kalau puasa, yang tahu tentang ibadah puasa itu yang pertama Allah, kemudian pelakunya.
Makanya puasa ini menjadikan hubungan kita kepada Allah sangat dekat. Karena yang tahu tentang nilai puasanya ya hanya dirinya sendiri. Bagaimana puasanya itu dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa ini ada jaminan kalau dilakukan dengan yang Allah inginkan, juga yang seperti yang Rasulullah contohkan adalah dijauhkan kita dari sengatan api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shoma liwajhillah ba'adallahu wajahahu wa bainan niran sab'ina kharidah. Barang puasa satu hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajah kita dari sengatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kalau orang puasanya itu benar sesuai yang dikehendaki Allah dan yang dicontohkan Rasulullah, maka kemungkinan dia terbebas dari api neraka itu satu hari. Bagaimana kalau puasanya itu 30 hari 1 bulan? Bagaimana kalau puasanya itu puasa wajib di bulan Ramadan? Tentu lebih berharga lagi. Mari Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita, maka kita harus siapkan mental kita untuk beramal yang paling baik. Sehingga apa? Disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena persiapan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.